Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, siang, sore, atau malam teman-teman semuanya yang sedang menyaksikan ini. Pada kesempatan kali ini, saya Zalfan Fatih Prasetyo akan memaparkan terkait revolusi industri. Coba saat ini teman-teman semuanya lihat di sekeliling kita. Smartphone ada di tangan kita semua. Ada pakaian yang kita pakai hingga kendaraan yang kita bawa. Semua itu adalah produk dari sebuah proses panjang yang kita sebut sebagai revolusi industri. Hari ini, saya tidak akan hanya berbicara tentang sejarah mesin uap, namun juga akan membahas bagaimana peradaban manusia berevolusi dari otot ke mesin, dan saat ini dari mesin ke data. Oke, jadi pemaparan ini adalah cerita tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan kita semua. Oke, apa itu revolusi industri? Dari namanya sendiri, yaitu revolusi. Revolusi itu berarti suatu perubahan yang radikal. Jadi, secara sederhana, revolusi industri merupakan perubahan yang radikal pada sektor industri. Kata kuncinya di sini adalah pergeseran sumber tenaga. Jadi selama ribuan tahun yang lalu, manusia itu hanya mengandalkan otot dan sedikit tenaga alam. Ketika revolusi industri ini terjadi, kita mulai menggunakan energi buatan. Oke, dampaknya apa? Pada saat revolusi industri yang pertama, yaitu ditemukannya mesin uap, terjadi yang namanya urbanisasi besar-besaran, di mana orang-orang yang ada di desa, mereka itu berbondong-bondong untuk pergi ke kota-kota besar. Untuk apa? Untuk mencari pekerjaan. Oke, nah fenomena ini akhirnya juga mengubah struktur sosial masyarakat selamanya. Jadi tercipta eh, kelas-kelas baru gitu. Kemudian, oke, ini ada garis waktunya, timelinenya. Yang pertama itu mesin uap. Mesin uap. Yang pertama itu revolusi industri 1.0 yang ditandai dengan mesin uap yang terjadi pada tahun 1760-an. Kemudian ada revolusi industri 2.0 yang ditandai dengan ditemukannya listrik dan produksi massal pada tahun 1870-an. Kemudian revolusi industri 3.0 yang terjadi pada tahun 1970-an ditandai dengan komputer dan otomasi. Kemudian di era kita yaitu revolusi industri 4.0 yang mulai terjadi pada tahun 2000-an ditandai dengan masuknya dunia cyber dan juga IoT. Kemudian di masa depan kita akan menghadapi revolusi industri 5.0, 5.0 di mana semua semua industri itu berfokus pada manusia. Intinya itu kepada manusia atau disebut sebagai human centric. Kita mundur ke abad ke-18-an di Inggris. Tokoh utamanya yang akan kita bahas adalah James Watt, penemu mesin uap yang mengubah banyak sekali hal pada saat itu. Sebelumnya, pabrik harus dibangun di pinggir sungai deras agar kincir air bisa berputar. Dengan mesin uap, pabrik bisa dibangun di mana aja. Era ini disebut sebagai mekanisasi. Pekerjaan yang murni tenaga tangan diganti dengan mesin mekanik. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah manusia pada saat itu, produktivitas melonjak ratusan kali lipat. Bisa Anda bayangkan, pada saat itu, pekerjaan menenun kain membutuhkan waktu yang lama, bisa berjam-jam, bahkan lebih berhari-hari, dan membutuhkan banyak sekali orang. Nah, ketika ditemukannya mesin uap dan ditemukannya mesin tenun, maka pekerjaan yang awalnya membutuhkan banyak orang itu dan lama bisa digantikan dengan mesin uap, dengan mesin tenun, dengan jumlah orang yang lebih sedikit untuk mengoperasikan mesin dan waktu yang lebih singkat. Sehingga yang tadinya mungkin dalam satu hari hanya bisa menghasilkan satu, kita bisa mengubahnya misal dalam satu hari bisa menghasilkan lima. Dan itu sangat-sangat apa namanya sangat
meningkatkan produktivitas. Pemasukannya meningkat, efisiensinya pun semakin tinggi. Oke, kita masuk ke revolusi industri 2.0. Kita masuk ke akhir abad 19. Pada saat ini, mesin uap digantikan oleh tenaga listrik. Tapi inovasi terbesarnya itu bukan hanya alatnya, tapi cara kerjanya. Henry Ford memperkenalkan assembly line atau ban berjalan. Sebelum ini, satu mobil dirakit oleh satu tim ahli dari awal sampai akhir. Mahal dan sangat lama. Di era industri 2.0 ini, pekerjaannya itu dipecah-pecah. Si A hanya memasang roda, si B hanya memasang pintu. Hasilnya apa? Hasilnya produksi massal bisa dilakukan. Barang-barang mewah menjadi barang yang terjangkau untuk semua orang. Jadi, dengan adanya lini produksi massal ini, apa namanya tadi, masalah waktu yang tadinya dalam waktu yang lama hanya menghasilkan sedikit, sekarang dengan waktu yang sama menghasilkan apa namanya produk yang lebih banyak. Itu sehingga ya dengan itu biaya produksinya pun bisa turun. Karena biaya produksi turun, maka harganya pun juga bisa turun sehingga banyak masyarakat yang akhirnya mampu untuk mengkonsumsi atau membelinya. Oke, sekarang pada tahun 1970-an ditandai dengan mulainya revolusi digital. Jika di era 2.0 mesin masih perlu dioperasikan oleh manusia, di era revolusi industri 3.0 ini, mesin mulai pintar dengan ditemukannya komputer dan robotika. Kita sebut ini sebagai otomasi. Robot lengan di pabrik mobil bisa mengelas dengan presisi mikrometer tanpa lelah selama 24 jam penuh dalam satu hari. Peran manusia pada saat itu mulai bergeser dari pekerja otot menjadi operator dan pemrogram. Nah, ini lagi-lagi meningkatkan efisiensi. Kenapa? Karena dengan berkurangnya orang, sebelumnya kita membutuhkan misal 100 orang untuk memproduksi 10 mobil. Nah, dengan digantikannya apa namanya dengan menjadi pintarnya mesin-mesin ini, otomatis orang yang bekerja makin sedikit. Orang yang bekerja misal kita buat menjadi 50 orang. 50 orang ini mengoperasikan mesin selama 24 jam. Tentu nggak mungkin 24 jam. Misal kita buat bersif. Oke, yang tadinya hanya bisa bekerja selama 8 jam untuk menghasilkan 100 kendaraan, dalam satu hari akhirnya bisa menghasilkan 300 kendaraan karena bekerja selama 24 jam. Mesin mesin ini kan dia nggak bisa capek. Mesin nggak capek, mesin nggak minta dibayar, dia juga apa namanya nurut sehingga eh, penggunaan otomasi ini tuh menjadi hal yang seksi di mata para pengusaha manufaktur. Oke, fast forward kita masuk ke industri 4.0. Ini adalah era kita saat ini. Apa bedanya otomasi 3.0 dengan otomasi 4.0? Jawabannya adalah konektivitas internet. Di era 3.0, robot itu bekerja sendiri-sendiri. Di era 4.0, mesin A berbicara dengan mesin B. Atau kita sebut ini sebagai IoT, Internet of Things. Sebuah konsep di mana semua barang yang ada di sekitar kita terhubung ke internet dan mereka itu bisa berkomunikasi, berinteraksi satu sama lain antar perangkat dan juga antar manusia. Jadi perangkat dengan perangkat dan manusia dengan perangkat. Oke, sebagai contoh, misal eh, jika stok bahan habis, mesin otomatis memesan ke gudang tanpa manusia. Ini disebut sebagai cyber physical system. Dunia fisik dan dunia digital menyatu. Parabik menjadi cerdas dan bisa memprediksi kerusakan sebelum terjadi. Oke, kita geser mungkin bukan di manufaktur, kita anggap di pertanian. Di pertanian, kita bisa memasang perangkat-perangkat sensor IoT. Misal, di dalam tanah, kita menaruh sensor kelembaban, sensor untuk mendeteksi nutrisi, untuk mendeteksi eh, kepadatan tanah atau keasaman tanah. Nah, dari data yang kita dapat
dari sensor tersebut, dari IoT, IoT ini mengirimkan datanya, mengumpulkan menjadi suatu big data ke dalam cloud computing, sistem penyimpanan berbasis cloud, yang kemudian dianalisis oleh kecerdasan buatan. Nah, kecerdasan buatan ini nih kemudian menganalisis dan mengambil sebuah keputusan. Misal, dari hasil analisis, kecerdasan buatan telah menemukan sebuah pola seperti menentukan kapan air harus dialirkan, seberapa banyak pupuk, atau misal apa namanya kombinasi campuran kimia apa yang perlu dimasukkan ke dalam pupuk agar tanaman ini bisa tumbuh secara baik. Nah, itu salah satu implementasi dari industri 4.0 pada sistem eh, agrikultur atau pertanian. Oke, sekarang kita bahas menuju industri 5.0. Banyak dari kita itu yang takut. Kira-kira apakah robot akan mengambil semua pekerjaan kita? Industri 5.0 ini adalah sebuah jawaban. Pada era ini, eh, sistemnya itu adalah human centric, di mana manusia itu sebagai pusat. Teknologi tidak lagi mendikte manusia, tapi melayani manusia. Nantinya, robot akan mengerjakan tugas-tugas yang berbahaya, berat, membosankan, sementara manusia fokus pada seni, kreativitas, sosial, empati, yang nggak bisa dimiliki oleh robot. Oke, produk tidak lagi dibuat massal, tapi dipersonalisasikan. Tapi mungkin kita masih khawatir eh, bagi kita yang bekerja di hal-hal teknis. Sebenarnya apa namanya sentuhan kita sebagai manusia itu tidak akan pernah bisa digantikan oleh robot. Anggap aja dengan kehadiran ChatGPT sekarang, misal rekan-rekan ada yang berasal dari jurusan informatika atau IT. Posisi Anda tidak akan digantikan oleh robot. Anda sebagai pengembang web, Anda nggak akan digantikan oleh robot. Yang perlu Anda lakukan adalah memanfaatkan teknologi yang ada. Anda memanfaatkan robot, Anda memanfaatkan ChatGPT. Oke, dengan yang sebelum ada robot, sebelum ada ChatGPT segala macam, Anda mungkin membutuhkan waktu 6 jam untuk mengcoding dan 3 jam buat debugging. Tapi dengan adanya apa namanya chatbot sekarang, bahkan bisa lebih cepat. Anda nggak perlu waktu 6 jam untuk melakukan semua itu. Itu dengan kepintaran Anda, dengan kemampuan Anda untuk memprompting, membuat sebuah prompt yang sesuai, dengan keterampilan Anda memahami teknologi di balik AI ini itu bagaimana, Anda bisa mendapatkan hasil akhir yang sangat jauh lebih bagus, lebih efisien, lebih produktif, dan menghasilkan lebih banyak uang. Seperti itu. Oke, lanjut perbandingan era industri. Nah, ini ada tabelnya, rekan-rekan bisa lihat. Pada era 1.0, pemicunya adalah mesin uap. Pada era 2.0, pemicunya adalah listrik. Pada era 3.0, pemicunya adalah komputer. Dan pada era 4.0, fokusnya adalah internet dan data. Di sini juga ada fokus utamanya, yaitu ketika mesin uap fokusnya itu mekanisasi produksi, saat mesin listrik itu apa namanya kita fokus ke produksi massal, saat eranya komputer kita mulai masuk ke otomatisasi atau otomasi, kita pada era internet dan data kita masuk ke konektivitas cerdas. Oke, sekarang apa dampak dari revolusi industri? Tentunya nggak ada yang gratis ya dari suatu apa namanya revolusi. Di satu sisi, standar hidup kita itu naik drastis. Kita lebih sehat, kita lebih punya akses informasi yang tak terbatas tentunya. Di sisi lain juga kita bisa menghasilkan banyak uang. Karena apa? Karena hal-hal yang sudah saya jelaskan tadi dengan kemudahan yang ada kita bisa kalau kita pintar untuk memanfaatkan eh, teknologi yang ada, kita bisa menghasilkan lebih banyak uang, lebih efisien, nggak lebih tidak ribet. Oke, tapi dari sisi positifnya itu juga kita ada namanya sisi negatifnya atau tantangannya. Polusi lingkungan adalah residu dari era 1.0 dan 2.0 yang harus kita bersihkan sekarang.
Selain itu, kesenjangan keterampilan atau skill gap dan tenaga kerja yang tidak mau beradaptasi dengan teknologi digital terancam akan tertinggal. Nah, kita bicara lagi soal skill ya teman-teman. Jadi dengan percepatan ya, jadi teknologi ini berkembang secara eksponensial. Secara eksponensial. Jadi semakin hari, semakin bertambahnya waktu, maka perkembangan teknologi itu akan semakin cepat. Dulu mungkin belajar seumur hidup itu adalah sebuah opsi yang baik. Itu adalah sebuah opsi. Tapi sekarang itu bukan opsi, itu adalah sebuah kewajiban. Kenapa? Karena dengan bertambahnya hari, teknologi itu semakin canggih. Ada teknologi-teknologi baru yang muncul dari teknologi sebelumnya yang belum pernah ada. Jadi skill gap ini itu adalah tantangan yang benar-benar harus kita hadapi. Teman-teman, rekan-rekan semuanya harus terus mau belajar, mempelajari. Ketika ada AI, kita mempelajari bagaimana mengoperasikan AI, bukan malah memusuhinya. Ketika ada teknologi A, misalnya kita mempelajari bagaimana teknologi A ini itu bisa berdampak, bisa memudahkan bidang atau sektor yang kita, industri yang kita geluti gitu. Terus juga selain itu ya di revolusi industri 4.0 kita ada permasalahan namanya privacy. Karena semakin banyak perangkat yang terhubung ke internet, otomatis apa namanya semakin rentan juga, semakin banyak pintu. Istilahnya semakin banyak pintu yang bisa dimasuki oleh para peretas ini. Gitu sehingga ya tantangan terbarunya kita harus benar-benar paham, lagi-lagi belajar untuk bisa melindungi diri kita di era serba digital ini. Oke, sekarang yang terakhir yaitu Making Indonesia 4.0. Jadi apa sih Making Indonesia 4.0? Jadi pada tahun 2018 silam, waktu itu eh, Indonesia meluncurkan sebuah program yang bernama Making Indonesia 4.0. Tujuannya apa? Tujuannya ini itu untuk mendorong transformasi digital atau digitalisasi industri di Indonesia untuk menghadapi persaingan global di era industri 4.0 ini. Nah, dari situ Indonesia itu bikin sebuah strategi dengan menyiapkan 4 sektor industri yang akan menjadi percontohan. Ini 4 industri utama yang akan menjadi percontohan. Yang pertama itu pangan atau makanan dan minuman. Oke. Kemudian ada industri tekstil untuk meningkatkan daya saing produk tekstil di pasar global. Kemudian ada otomotif dan juga elektronik. Seperti itu. Oke, hanya sampai sini saja ya pembahasan kita terkait revolusi industri 4.0 ini. Sebenarnya masih banyak sekali hal yang bisa dibahas. Cuman eh, mungkin di lain waktu kita akan ngebahas secara lebih detail lagi. Mungkin bagi teman-teman yang mau bertanya, bisa bertanya lewat kolom komentar sekali ya di bawah. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini. Semoga kita selalu sukses, selalu ya intinya terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.